Kadis Pertanian Kabupaten Cirebon sambut baik audiensi puluhan petani penggarap Kelurahan Kenanga. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr. Alex Suheriawan SHMPDI, menyambut baik audiensi puluhan petani penggarap dari Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Para petani ini berasal dari kelompok tani atau Poktan Tuan Rante dan Poktan Kedung Muara. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Pertanian pada Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi antara petani dan pihak dinas guna menyampaikan aspirasi serta kendala dalam mengelola lahan pertanian, khususnya terkait sewa lahan aset pemerintah daerah yang penggunaannya berada di bawah Dinas Pertanian. Dalam sambutannya, Kadis Pertanian menyampaikan bahwa seharusnya ia menghadiri beberapa rapat, termasuk mendampingi Bupati dalam kegiatan terkait program Sekolah Rakyat Provinsi. Namun, ia tetap mengusahakan hadir dalam pertemuan dengan para petani. Saya sudah meminta izin Pak Bupati untuk bertemu dengan Bapak-Bapak sebagai bentuk apresiasi saya selaku pelayan masyarakat, ujar Dr. Alex Suheriawan. Ia menambahkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menaungi banyak sektor dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak semua sektor dapat dijelaskan secara rinci dalam satu pertemuan karena keterbatasan waktu. Jumlah karyawan di Dinas Pertanian sekitar 520 orang. Ruang teknis berada di lapangan, sementara ruang operasional, administratif, taktis, dan non-strategis berada di kantor, tambahnya. Dr. Alex Suheriawan menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima aspirasi petani, baik secara formal maupun non-formal. Ia juga menganggap para petani sebagai bagian dari keluarga besar Dinas Pertanian. Kita ini keluarga, kami siap mendengarkan dan merespons segala keluhan bapak-bapak serta berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, jelasnya. Keluhan petani terkait wajib retribusi. Di sisi lain, perwakilan petani menyampaikan apresiasi atas respon positif dari Kepala Dinas yang telah memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan keluhan. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait penetapan wajib retribusi sawah aset Pemda di Kelurahan Kenanga. Petani keberatan karena dalam penetapan tersebut muncul nama pihak dari luar Kelurahan Kenanga, bahkan dari luar Kabupaten Cirebon. Mereka khawatir kehadiran pihak luar dalam daftar wajib retribusi akan memunculkan biaya tambahan di luar retribusi resmi, yang berpotensi memberatkan para petani penggarap. Kami mohon kepada Bapak Kadis agar meninjau ulang dan mengubah ketetapan wajib retribusi yang sudah ditetapkan. Kami berharap penetapan ini diberikan kepada Ketua Kelompok Tani atau Petani Warga Kelurahan Kenanga, pinta salah satu perwakilan petani. Ketua Poktan Tuan Rante, Sujaya, juga menyampaikan bahwa ia bersama Poktan Kedung Muara telah mengajukan permohonan wajib retribusi untuk lahan aset Pemda guna garapan tahun 2024/2025. Awalnya, permohonan tersebut mendapat respon positif secara lisan dari Kasubag Keuangan, Ayu. Namun, dalam realisasi penetapan, justru pihak lain yang ditunjuk sebagai wajib retribusi. Jika memang ada permasalahan dengan uang sewa tahun 2024 yang tidak masuk ke dinas, seharusnya dinas memberi informasi dan solusi kepada kami. Kami telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketetapan dinas kepada Saudara Hari, yang selama ini menagih para petani bersama pihak Dinas Pertanian. Kami tidak melihat sosok Harinya, tapi kami mempercayai orang dinasnya, jelas Sujaya, sambil menyebutkan beberapa nama pihak dinas yang terlibat. Tanggapan Sekretaris Dinas menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas atau Sekdis yang turut hadir dalam audiensi, bersama Kasubag Keuangan, menepis bahwa pihaknya pernah melibatkan Hari sebagai pemungut retribusi sewa aset Pemda. Kami tidak pernah memberikan surat tugas kepada Saudara Hari sebagai petugas pemungut retribusi sewa aset Pemda di Kelurahan Kenanga. Jadi, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kami hanya berpegang pada daftar wajib retribusi untuk sekitar 15 hektar lahan yang mengalami wan prestasi pada tahun 2024. Oleh karena itu, penggarap yang bermasalah dengan pembayaran retribusi tahun 2024 tidak dapat menjadi wajib retribusi tahun 2025, jelasnya. Diskusi berlangsung dengan berbagai keluhan, kritik, serta pertanyaan dari para petani penggarap. Hingga akhirnya, Kadis Pertanian menyimpulkan bahwa ketetapan wajib retribusi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Namun, ia berharap adanya komunikasi antara para petani dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai wajib retribusi. Kami mohon pengertiannya,
Coba bicarakan baik-baik dengan mereka agar ada titik temu yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kami akan menerima apapun hasil keputusan akhir dari pembicaraan ini. Jika tidak ada solusi, kita akan membahasnya kembali setelah Idul Fitri, tegas Kadis Pertanian. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Redaktur Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sutari, mengabarkan.